Yang menyatakan menganjurkan baca Quran itu siapa? Nabi. Menganjurkan ziarah ke rumah orang meninggal itu siapa? Nabi. Yang menganjurkan berdoa itu siapa? Nabi. Yang membolehkan doa sendiri, doa bersama itu siapa? Nabi. Betul. Sekarang pertanyaannya, Nabi paham tak apa yang dia perintahkan? Paham. Dia laksanakan tak apa yang dia perintahkan? Dilaksanakan. Nabi pernah tak melaksanakan seperti yang kita laksanakan? Ngajak sahabat semuanya, ayo kita ke rumah si Anu malam ketiga atau 3 malam berturut-turut baca Quran. Ada nggak sekali saja? Tidak ada. Berarti pertanyaannya, Nabi paham tak dengan perintahnya? Paham. Kita paham. Baik. Beda tak pemahaman Nabi sekarang dengan pemahaman kita? Beda. Mana yang lebih paham? Memahami hadis itu juga harus dengan hadis, jangan dengan hadas. Pemahaman itu boleh berbeda-beda. Oke, kalau sesama ulama boleh, tapi dengan Nabi boleh berbeda. Rasul lebih paham dengan hadisnya daripada kita. Ya, bila bertentangan pemahaman kita dengan yang dipahami oleh Nabi SAW, jangan ragu menuduh pemahaman kita yang tidak benar. Kalau ada yang menyerukan ikut pemahaman Nabi, dituduh Wahabi. Itu masalahnya. Masjid Ansor dengan Masjid Muhajirin berbeda. Ada yang salam 1 kali, ada yang salam 2 kali. Semua itu, Pak, tidak ada yang menyelisih pahaman Rasulullah. Jargon Salafi Wahabi sudah benar sebetulnya. Kembali kepada kitab dan sunnah ala fahmi salafis soleh. Kalau pada sebenarnya ini lebih keren lagi. Kembali kepada kitab dan sunnah ala fahmi Rasulullah. Bahkan kalau Anda simak lengkapnya, dia berani sekali mengatakan Al-Quran turun Allah yang lebih tahu maksudnya. Kalau Al-Quran kita harus ikut Al-Quran sesuai dengan pemahaman Allah. Kalau hadis kita harus ikut hadis sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Itu kayak orang tidak paham bagaimana hukum ini dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Dasman Yahya ini dalam rangka tentu saja sebagaimana Ustadz Wahabi lainnya, yaitu selalu memandang sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah itu sebagai hal yang kita tidak seharusnya mengerjakannya. Jadi Pak Dasman ini membangun sebuah narasi bahwasanya yang paling faham dengan maksud hadis Rasulullah adalah Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah ini ada 2 sisi. Satu teks yaitu sabdanya, yang kedua pemahamannya yaitu aplikasi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah menganjurkan kita berdoa untuk orang mati, Rasulullah menganjurkan kita takziah, Rasulullah menganjurkan kita membaca Quran. Untuk memastikan bagaimana Rasulullah memahami anjuran-anjuran itu, maka dilihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak melakukan seperti yang kita lakukan, yaitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maka apa yang kita lakukan itu jelas tidak sama dengan pemahaman Rasulullah. Berarti kita menyelisihi pemahaman Rasulullah. Dan yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah ya Wahabi. Itu bisa kalian pahami dari narasi terakhir Pak Dasman. Ketika kita ingin mengikuti Rasulullah dituduh Wahabi. Artinya apa? Ketika ingin menerapkan pemahaman Rasulullah dituduh Wahabi. Jadi mereka merasa merekalah yang menerapkan pemahaman Rasulullah. Kita kunci di pernyataan bahwasanya apa yang dilaksanakan Rasulullah itu adalah pemahaman dari hadis Rasulullah. Jadi kalau kita tidak melakukan persis seperti yang dilakukan Rasulullah, berarti kita punya pemahaman sendiri tentang hadis Rasulullah, di mana itu pemahaman kita berseberangan dengan pemahaman Rasulullah. Kamu cari di kitab manapun tidak akan pernah ada narasi serancu itu. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah kamu temukan ada ulama yang menyampaikan narasi seperti itu. Bahkan hatta Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan siapapun tidak akan pernah ada narasi seperti itu. Itu betul-betul hujah yang hanya bisa diterima oleh orang yang tidak mau mikir sama sekali. Satu, apa yang dilakukan Rasulullah itu punya status sendiri, yaitu sebagai hadis fi'li. Apa yang diucapkan Rasulullah itu punya status sendiri, yaitu sebagai hadis qauli. Apa yang tidak pernah diucapkan Rasulullah, tidak pernah dipraktekkan Rasulullah, tapi disetujui Rasulullah, punya definisi sendiri, yaitu hadis takriri. Dan tidak pernah ada istilah pemahaman Rasulullah. Tidak akan pernah ada. Apalagi sampai muncul narasi antara pemahaman kita dibandingkan dengan pemahaman Rasulullah. Pemahaman ulama versus pemahaman Rasulullah. Ini kocak sekali. Karena pemahaman ulama itu terhadap teks Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah ini sebagai objek yang difahami. Ya. Dia itu tunggal sebagai objek yang difahami. Maka yang berbeda itu adalah yang memahami. Kok bisa Rasulullah punya pemahaman, ulama punya pemahaman, terus dibandingkan? Gak masuk akal.
nggak masuk akal. Ini logis saja. Kasus ketika Rasulullah menyampaikan sabda kepada sahabatnya, jangan sholat asar sebelum sampai di rumah Bani Quraidah, di pemukiman Bani Quraidah. Sahabat memahami dua. Satu berpikir pokoknya kalau belum sampai ke rumahnya Bani Quraidah jangan sholat asar. Satunya berpikir Rasulullah mungkin mengira kita kalau sudah sampai di rumah Bani Quraidah sudah asar. Maka narasinya jangan sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Faktanya di tengah jalan sebelum sampai Bani Quraidah sudah asar. Bahkan kalau kita memaksa sholat di Bani Quraidah, kita ketinggalan waktu asar. Ada sahabat yang sholat duluan walaupun belum sampai. Rasulullah hanya menyampaikan jangan sholat sebelum sampai di rumah Bani Quraidah. Sahabat berbeda memahami dan itu dibenarkan oleh Nabi. Tidak pernah ada cerita lalu mereka itu pemahamannya berselisih dengan pemahaman Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu nas. Itu difahami oleh ulama, difahami oleh sahabat. Sahabat beda-beda. Jadi jangan membandingkan dua hal yang tidak nyambung ya. Satu ya. Jadi tidak pernah ada istilah pemahaman Rasulullah. Tidak pernah ada. Ketika Rasulullah melaksanakan sesuatu, itu pun ulama masih berbeda pemahamannya. Apakah itu khusus Rasulullah? Apakah Rasulullah melaksanakan itu hukumnya wajib atau sunnah? Itu masih ulama. Berfokus kepada pekerjaan Rasulullah itu ulama masih berbeda pemahaman. Tidak lalu ini disandingkan dengan bagaimana pemahaman Rasulullahnya. Gak ada Pak. Pemahaman Rasulullah itu gak ada istilah dalam hukum itu pemahaman Rasulullah. Itu istilah yang diada-adakan. Istilah yang dipaksakan untuk mengakal-akali mungkin. Yang kedua, yang mengajarkan mendoakan mayat Rasulullah, yang mengajarkan ngaji untuk jenazah Rasulullah itu sudah bagus ya, sudah ada narasi begitu ya. Yang mengajarkan takziah Rasulullah, pernah nggak Rasulullah melaksanakan seperti kita? Oke, tidak pernah. Sekarang saya tanya, jangan kita yang diserang. Yang mengajarkan puasa sunnah siapa? Rasulullah. Sahabat itu puasa sunnah, banyak mereka puasa sunnah setiap hari, sepanjang tahun. Apa Rasulullah pernah melaksanakan itu? Tidak pernah. Berarti sahabat ini berani memahami hadis tidak seperti pemahaman Rasulullah. Kenapa? Karena pemahaman hadis kesunahan berpuasa adalah ya seperti Rasulullah berpuasa. Tidak boleh berubah. Jangan melakukan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Puasa Senin Kemis, kamu kira Rasulullah sepanjang hidup setiap Senin sampai Kemis puasa? Enggak Pak. Puasa Daud, Rasulullah juga tidak puasa Daud. Rasulullah mengajarkan puasa Daud tapi tidak puasa Daud. Terus orang yang puasa Daud, oh berarti kamu tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Yang mengajarkan puasa Daud siapa? Rasulullah. Rasulullah seperti apa puasa Daudnya? Enggak puasa Daud. Ya, kamu kok puasa Daud ikut siapa? Yang mengajarkan sholat sunnah siapa? Rasulullah. Imam Ahmad sholat sunnah 300 rakaat setiap hari. Rasulullah sholat begitu? Enggak. Imam Ahmad ini tidak mengikuti pemahaman Rasulullah tentang sholat sunnah. Yang mengajari membaca Al-Quran dalam sholat siapa? Rasulullah. Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu kalau membaca surah dalam Al-Quran, bayangkan satu hari bisa khatam 2 kali. Tidak pernah Rasulullah itu satu hari khatam Quran 2 kali. Satu kali pun tidak pernah. Sementara yang mengajarkan untuk membaca Quran dalam sholat kan Rasulullah. Prakteknya seperti Rasulullah, artinya pemahamannya. Kok Imam Syafi'i berani menyelisihi pemahaman Rasulullah? Jadi yang tertuduh bukan kita sebetulnya, tapi mulai dari para sahabat. Ibnu Mas'ud ya. Apa Ibnu Mas'ud apa Abu Hurairah? Baca istighfar sehari semalam 12.000. Yang menganjurkan baca istighfar siapa? Rasulullah. Yang mencontohkan baca istighfar siapa? Rasulullah. Jumlah Rasulullah berapa? 100 ya. Ini sahabat 12.000. Dia ikut pemahaman siapa? Rasulullah tidak pernah baca istighfar 12.000 sehari. Dia ini ikut siapa sahabat ini? Jadi kalau narasi Pak Dasman ini diperluas, difokus kepada masalah tahlilan, nanti juga maulidan. Yang mengajari mencintai Rasulullah siapa? Ya Rasulullah. Yang mengajari membaca sholawat siapa? Ya Rasulullah. Yang menganjurkan membaca sholawat banyak siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah sama dengan kita amaliyahnya dalam kategori maulidan? Enggak. Berarti pemahaman kita ini tidak sama dengan pemahaman Rasulullah. Karena Rasulullah memahami hadisnya baca sholawat, hadisnya mencintai, ya ternyata tidak maulidan. Kok kita maulidan? Itu narasi yang akan menabrak semua hal. Yang nyuruh belajar siapa? Rasulullah, talabul ilmi. Rasulullah pernah nggak belajar seperti kita? Nggak. Yang mengatakan mencari nafkah itu adalah pekerjaan yang baik siapa? Rasulullah. Yang menyuruh kita mencari nafkah siapa? Rasulullah. Pernah nggak Rasulullah mencari nafkah seperti kita? Dagang setiap hari ke pasar, atau jadi pegawai, atau jadi guru honorer,
atau jadi ini. Kamu bilang itu bukan masalah ibadah. Kepala lu bau menyan, bukan masalah ibadah dari mana? Itu orang adalah sedang melaksanakan kewajibannya, kok bukan ibadah. Terus kamu anggap apa? Jadi rancu sekali ya. Jadi mari, saya hanya ingin ya menanggapi sesuatu itu sesuai ya. Tibakuhu limuqtadul maqam, sesuai dengan kelasnya lah. Ya kalau hanya omong-omongan ya sekilas masuk akal, ya ngapain kita harus tanggapi dengan ilmiah? Terlalu mahal ya. Karena tidak akan pernah ada diksi kita mengikuti pemahaman Rasulullah. Kita mengikuti hadis qoli, hadis fi'li, hadis takriri. Nggak ada kita istilah mengikuti pemahaman Rasulullah. Nggak ada, Pak. Dan hadis ini ada yang qat'iyud dilalah, qat'iyul wurud, seperti hadis mutawatir ya. Sudah dipastikan pasti dari Rasulullah, dan single meaning, tidak ada interpretasi yang berbeda-beda. Maka itu kita akan sepakat. Bunyal Islam ala khamsin, rukun Islam 5. Tidak akan ada yang mengatakan rukun Islam 4. Tetapi ada mayoritas dari hadis itu donniyud dilalah, donniyul wurud. Bahwasanya ini dari Rasulullah hanya berbasis donni yang kuat. Ya, don yang kuat ya. Sehingga tidak qat'i tapi sehingga masuk donniyud dilalah. Donniyul wurud ya. Kemudian bahwasanya pemaknanya itu berbeda-beda. Berarti ulama itu hanya memilih mana pemaknaan yang paling kuat. Kalau Rasulullah itu diklaim sudah membawakan hadis plus pemahamannya tertib, tidak akan ada ulama berbeda-beda pendapat. Tapi faktanya kenapa ulama berbeda-beda pendapat? Hatta di kalangan awal-awal. Imam Auza'i dengan Imam Abu Hanifah sampai berdebat tentang Nabi mengangkat tangan dalam sholat itu berapa kali? Apakah hanya ketika takbiratul ihram? Apakah termasuk ketika ruku? Apakah termasuk ketika i'tidal? Kalau memang seperti yang dihalusinasikan Pak Dasman ini, Rasulullah itu sudah membawa ajaran lengkap sehingga tidak ada ikhtilaf. Sholat begini, jadi satu bentuk. Ya enak. Ternyata kan tidak. Rasulullah kadang sholatnya ya begitu, kadang sholatnya ya begini, wudhu kadang membasuh seluruh kepala, kadang hanya binasiyahnya. Itu Rasulullah juga. Sehingga wajar ulama berbeda-beda memahami. Jadi kita mau diajak menyaksikan seolah-olah Rasulullah itu memberikan praktek yang sudah komplit, sudah tidak multitafsir, sudah real, seperti guru matematika mengajarkan ini 1 tambah 1 2. Mau diajak berpikir seperti itu, tapi itu kan konyol. Kalau memang seperti itu, tidak mungkin sahabat berani berbeda-beda. Ketika sahabat berbeda dengan satu yang lainnya, mereka tidak berbeda dengan Rasulullah, tapi berbeda dengan sahabat yang lain dalam rangka memahami hadis Rasulullah. Tidak ada sahabat berbeda dengan Rasulullah, kecuali ini keluar dari lisan orang-orang yang egois, mengklaim dirinya merasa paling sama dengan Rasulullah. Madhab itu tidak ada yang berbeda dengan Rasulullah. Mereka semua punya panduan dari Rasulullah. Hanya panduan dari sisi mananya. Imam Auza'i mengklaim bahwa sholat itu yang sama dengan Rasulullah adalah angkat tangan ketika takbir, ketika ruku, ketika i'tidal. Imam Malik atau Imam Hanafi enggak. Yang sama dengan Rasulullah adalah angkat tangan hanya ketika takbiratul ihram. Terus kamu mau berani bilang, ini masalahnya di mana Rasulullah yang pelin-pelan? Apa dua orang ini ada yang bohong? Ya enggak. Memang Rasulullah mengajarkannya tidak satu. Salam, kadang Rasulullah salam 1 kali, kadang 2 kali. Maka ulama berbeda pendapat. Salam yang kedua ini masuk kepada sesuatu yang menentukan keabsahan sholat atau tidak. Ada madzhab Hambali misalnya salam kedua pun wajib. Artinya kalau salam 1 kali tidak sah. Masjid Ansor dengan Masjid Muhajirin berbeda. Ada yang salam 1 kali, ada yang salam 2 kali. Semua itu Pak, tidak ada yang menyelisihi Rasulullah. Tidak ada yang menyelisihi pahaman Rasulullah. Tetapi mereka bagaimana memahami. Dan itu yang menjadi rujukan kita. Makanya jargon Salafi Wahabi sudah benar sebetulnya. Kembali kepada kitab dan sunnah. Ala fahmi salafis soleh. Atas pemahaman para salafis soleh. Kalau pada zaman ini lebih keren lagi. Kembali kepada kitab dan sunnah. Ala fahmi Rasulullah. Bahkan kalau Anda simak lengkapnya, dia berani sekali mengatakan Al-Quran turun, Allah yang lebih tahu maksudnya. Jadi kita harus mengikuti pemahaman Allah gitu. Aduh. Kalau Al-Quran kita harus ikut Al-Quran sesuai dengan pemahaman Allah. Kalau hadis kita harus ikut hadis sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Itu kayak orang tidak paham bagaimana hukum ini dibangun. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.